Pencurian sepeda motor di Lampung memprihatinkan. Curi ayam untuk beli makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam tayangan program berita seputar hukum dan kriminal yang terjadi di seputar Lampung dan sekitarnya. Kasus pertama mengenai penyalahgunaan narkoba kian marak di Lampung akan mencekal untuk sore kali ini. Selama 30 menit depan bersama saya Ade Permasah, berikut laporan cekal selengkapnya. Pemirsa, penyalahgunaan narkoba kian marak di Lampung. Tidak hanya kalangan remaja, tapi juga melanda pegawai negeri sipil, BUMD, kontraktor, hingga pasangan suami istri. Nah, baru-baru ini pemirsa, seorang pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dihukum selama 8 tahun penjara lantaran memiliki 40 butir pil ekstasi. Putusan ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa selama 12 tahun kurungan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang diketuai Mulyanto Kamis siang menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada Aprizal, pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Aprizal didakwa bersalah karena terbukti memiliki 40 butir pil ekstasi berbagai merek. Putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Miriando Eka Putra yang sebelumnya menuntut Aprizal selama 12 tahun. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Aprizal bersalah melanggar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1. Tanpa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tertentu dengan pidana penjara selama 8 dan denda sebesar 800 juta rupiah apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan. Aprizal ditangkap petugas Dit Narkoba Polda Lampung di seputaran Desa Kejadian, Tegineneng, Pesawaran pada tanggal 17 Juni 2014 lalu. Saat itu Aprizal baru menerima narkotika dari Syahril yang sudah lama menjadi incaran petugas. Ketika digeledah, polisi menemukan 40 butir pil ekstasi yang tersimpan di dalam jok mobil terdakwa. Aprizal mengaku pil memabukkan itu milik Syahril. Rencananya pil ekstasi akan dijual seharga Rp150 sampai Rp180.000 per butirnya. Selain dihukum penjara, Aprizal juga dikenakan denda Rp800 juta atau diganti pidana 4 bulan kurungan penjara. Atas putusan hakim, jaksa dan warga desa Bumi Agung Tegineneng ini menyatakan terima. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, selain pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, kali ini seorang pegawai honorer perusahaan daerah air minum Bandar Lampung juga tersandung kasus narkoba. Pria Parubaya ini dituntut selama 6 tahun kurungan penjara karena memiliki 1,41 gram sabu-sabu. Terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp800 juta, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kamis kemarin, jaksa penuntut umum Imam Samtoso menuntut Sopyan Eryudi selama 6 tahun penjara. Jaksa menyatakan warga Jalan Taman Gunter, Gunung Terang, Bandar Lampung ini bersalah melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kepada majelis hakim yang diketuai FX Supriyadi, jaksa mengungkapkan pegawai PDAM Wayer Rilau ini terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki 1 paket sabu-sabu seberat 1,41 gram. Selain dituntut penjara, Sopyan juga dikenakan denda sebesar Rp800 juta, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Terdakwa Sopyan Eryudi SH bin Sopyan Karim dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi tahan dan pidana denda sebesar Rp800 juta, subsidiar 6 bulan. Kasus narkoba ini bermula Sopyan membeli ganja dan sabu-sabu kepada RE seharga Rp500.000 di seputaran Jalan Imba Kusuma, Beringin Raya, Kemiling pada 15 Mei 2014 lalu. Polisi yang mendapatkan informasi masyarakat bahwa Sopyan sering mengedarkan narkotika jenis ganja dan sabu-sabu melakukan penggerebekan di rumah tersangka. Hasilnya petugas hanya menemukan 1 paket sabu-sabu yang tersimpan di dalam kaleng berikut 1 unit timbangan digital. Setelah mendengarkan jaksa membacakan tuntutannya, majelis menunda persidangan pekan depan dengan agenda mendengarkan putusan majelis hakim.
Dari Bandar Lampung, Rusan AS melaporkan. Pemirsa, penyalahgunaan narkoba juga menimpa kontraktor. Belum lama ini, seorang kontraktor di Bandar Lampung dituntut selama 1 tahun kurungan penjara karena kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu. Jaksa Tri Wahyu Pratekta menuntut Yuli Setiawan, warga Palapa 3 Labuhan Ratu, Bandar Lampung selama 1 tahun penjara. Terdakwa yang berprofesi sebagai kontraktor ini dinyatakan bersalah melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Menurut Jaksa Tri, yang memberatkan hukuman terdakwa adalah tidak mengindahkan program pemerintah tentang pemberantasan narkotika. Sedangkan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dalam tuntutannya, jaksa menjelaskan terdakwa membeli sabu-sabu dari Bolong yang kini masuk dalam daftar pencarian orang seharga Rp1.800.000. Kemudian sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 6 paket kecil untuk dipakai sendiri. Rencananya sidang yang diketuai Nelson Panjaitan ini akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan putusan hakim. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, selain PNS, karyawan swasta, dan kontraktor, nah kali ini juga pasangan suami istri di Bandar Lampung juga tersandung dalam kasus narkoba. Pasangan ini dituntut masing-masing selama 6 tahun 6 bulan penjara dan 6 tahun kurungan penjara. Nah, selain itu, kedua terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp1 miliar. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, jaksa penuntut umum Rama menuntut Albana selama 6 tahun 6 bulan. Sedangkan istrinya Andika Febianti dituntut 6 tahun penjara. Pasangan suami istri ini dinilai terbukti bersalah karena memiliki 8 paket sabu. Keduanya dinyatakan melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selain dituntut penjara, kedua warga Kampung Karang Maritim Panjang, Bandar Lampung ini juga dikenakan denda masing-masing Rp1 miliar atau diganti kurungan 6 bulan penjara. Pasangan suami istri Albana dan Andika ini diciduk petugas Polresta Bandar Lampung. Keduanya ditangkap atas hasil pengembangan tersangka Hendra yang lebih dulu tertangkap. Di persidangan terungkap atas perintah Albana, suaminya Andika membeli 8 paket sabu kepada teman adik iparnya bernama Hendra, seharga Rp5 juta. Rencananya barang terlarang itu akan dijual kembali oleh suaminya. Namun belum sempat menjual, Albana dan Andika keburu diciduk petugas yang sudah lama mengincar mereka. Sidang yang dipimpin Nursia Sianipar akan dilanjutkan pekan ini dengan agenda mendengarkan putusan hakim. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, Cekal akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya, diantaranya kasus pencurian sepeda motor di Lampung masih sangat memprihatinkan. Informasinya usai yang berikut ini. Satu yang kusuka cuma bihun Rose Brand. Oh bihun Rose Brand. Nikmat tak terkira hanya bihun Rose Brand. Oh bihun Rose Brand. Bihun Rose Brand semua suka. Rose Brand lezat tak terkira. Bihun Rose Brand, bihun kita semua. Hai Susunlovers, jangan lupa dukung Niki ya di urutan ke-10. Caranya, like foto Niki di fanspage All TV 16. Terima kasih. Bye-bye. Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Ah, asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rose Brand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram. Tapioka Rose Brand.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pencurian sepeda motor di Lampung masih sangat memprihatinkan. Upaya polisi meringkus, menembak para pelaku kejahatan ini sepertinya belum bisa menghentikan aksi kejahatan jalanan ini. Nah, terakhir petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Lampung kembali meringkus residivis kasus pencurian sepeda motor ketika sedang asik pesta ganja bersama 3 rekannya. Berdasarkan catatan kepolisian, warga Kedaton ini sudah 15 kali mencuri motor di sejumlah tempat di Bandar Lampung. Suherman buronan kasus pencurian sepeda motor sejak tahun 2013 dibekuk petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Lampung di sebuah rumah di Kelurahan Surabaya, Kedaton, Bandar Lampung, Jumat dini hari 5 Desember lalu. Saat diciduk, residivis kasus pencurian sepeda motor ini sedang asik pesta ganja bersama 3 rekannya. 3 rekan Suherman yang ikut diciduk adalah Teddy Haryanto, Reza Sugandi, dan DM 17 tahun warga Kedaton. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa 2 bungkus kecil daun ganja kering dan 1 set kunci letter T yang biasa digunakan mencuri motor. Berdasarkan catatan kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, Suherman merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor. Ia pernah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Raja Basah pada tahun 2011 dan sudah 15 kali mencuri motor. Saat melakukan aksinya, Suherman mengincar sepeda motor yang tidak terkunci stang. Tersangka mengaku baru 2 kali mencuri motor di wilayah Bandar Lampung. Modus lo gimana, Man? Ngakunya, Man? Step, Pak. Step didorong? Iya, Pak. Step dorong. Berarti nyari sasaran yang nggak dikunci stang ya? Iya, Pak. Sulit banget ya nyarinya ya? Ya. Berapa kali, Man, semuanya, Man? Sekali, Pak. Sekali. Tadi barusan ngomong 2 kali. Yang itu, Pak. Yang lama. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Lampung, Komisaris Polisi Dedi Agung Wijaya mengungkapkan, Suherman bersama komplotannya yang kini masih dalam pengejaran diduga telah 15 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor di sejumlah tempat di Bandar Lampung. Saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan sedang melaksanakan pesta narkoba bersama 3 rekannya. Adapun yang tersangka yang berhasil kita amankan berinisial SHM merupakan pelaku residivis DPO kasus curanmor tahun 2013 dan juga melakukan pada tahun 2014 sekitar bulan Oktober serta diduga melakukan di tempat di daerah Sukarame dan Kedaton. Kini polisi terus mengungkap dari mana 4 tersangka memperoleh ganja. Satreskrim bersama Satreserse Narkoba sedang melakukan pengembangan penyelidikan. Akibat perbuatannya, kini 3 tersangka mendekam di sel tahanan Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Rusan AS melaporkan. Sementara itu pemirsa, aparat Polsekta Panjang menangkap spesialis pelaku pencurian kendaraan bermotor yang sudah lama menjadi incaran petugas. Hasil pemeriksaan, tersangka sudah 11 kali mencuri sepeda motor di wilayah Bandar Lampung. Ini dia laporannya. Henry Pratama alias Asep, spesialis pelaku pencurian sepeda motor yang telah lama menjadi target operasi ini, diringkus aparat Polsekta Panjang. Pria berusia 32 tahun warga Jalan Yosudarso Pidada Panjang, Bandar Lampung ini ditangkap di kediamannya Sabtu kemarin. Hasil pemeriksaan petugas, residivis kasus curanmor yang telah 3 kali mendekam di lembaga pemasyarakatan ini, setidaknya telah 11 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor di sejumlah tempat di kota Bandar Lampung. Asep beraksi seorang diri dengan modus merusak kunci stang motor menggunakan kunci letter T. Seluruh motor curiannya dijual di daerah Lampung Timur seharga 1,5 juta rupiah hingga 1,8 juta rupiah. Kepada polisi, Asep mengakui telah 11 kali mencuri motor. Uang hasil penjualan telah habis untuk berfoya-foya. Semuanya udah berapa kali, Sep? Bisa. 11-an. Kamu udah masuk penjara berapa kali? 3, Pak. Itu kalau dapat motor itu dijual kemana sih? Ke sana, Pak. Lamping, Pak. Berapa harganya kalau Mio? Dari 1,5 sampai 1,8, Pak. Lampingnya di mana? Daerah mana? Labuan Bajo? Desa Bupuk, Pak. Gabung. Kamu kalau metik berapa orang? Kamu sendiri atau berapa? Sendiri. Ya. Dari penangkapan Asep, polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor tanpa plat nomor kendaraan. Kapolsekta Panjang, Komisaris Polisi Nelson F. Manik mengungkapkan Asep merupakan spesialis pencurian sepeda motor jaringan Lampung Timur yang telah menjadi target operasi. Pelaku sulit diringkus karena selalu berpindah-pindah tempat tinggal untuk mengelabui petugas. Jajaran Polsek Panjang berhasil meringkus buronan kasus curanmor yang selama ini kita cari. Karena beberapa kali penggerebekan tersangka ini berhasil lolos. Dan dia adalah
merupakan jaringan dari Lampung Timur. Tersangka ini bernama Asep Jubir, di mana Asep Jubir ini sudah 3 kali keluar dari LP dalam kasus yang sama. Akibat perbuatannya, kini Asep mendekam di balik jeruji besi penjara. Polisi menjerat Asep dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Rusan AS melaporkan. Pemirsa, selain pelaku pencurian, kepolisian Bandar Lampung juga meringkus penadah motor hasil curian. Nah, baru-baru ini Polsek Panjang meringkus 2 pemuda yang diduga sebagai penadah motor hasil curian. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut laporan korban pencurian yang melihat salah seorang tersangka mengendarai sepeda motornya. Inilah Rudianto, 27 tahun. Warga Bandar Jaya, Lampung Tengah, dan Agustinus, 29 tahun, warga Kampung Kebun Sayur Panjang, Bandar Lampung. Kedua pemuda ini dibekuk karena dituduh menjadi penadah sepeda motor curian. Kedua tersangka ditangkap di rumah mereka masing-masing. Penangkapan kedua tersangka ini menindaklanjuti laporan Jeffrey yang mengetahui sepeda motornya yang hilang di wilayah Panjang beberapa waktu lalu, dikendarai oleh salah satu tersangka. Dari tangan kedua tersangka, petugas menyita 1 sepeda motor jenis Honda Revo. Semula polisi meringkus Rudianto atas informasi korban yang melihat tersangka membawa motornya di daerah Kota Dalam Kalianda, Lampung Selatan. Setelah dilakukan penyidikan, petugas akhirnya membekuk Rudianto di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan, Rudianto mengaku motor tersebut dibeli dari temannya bernama Agustinus seharga 2 juta rupiah. Tanpa membuang waktu, polisi kemudian meringkus Agustinus. Kapolsek Panjang Kompol Nelson Manik mengatakan kedua tersangka untuk sementara ditetapkan sebagai penadah motor curian. Pihaknya terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pelaku pencuri motor tersebut. Baik, jadi Polsek Panjang dalam menekan dan mengungkap kasus curanmor yang terjadi di wilayah Panjang khususnya, mengejar sampai kepada penadahnya. Beberapa hari yang lalu kita berhasil meringkus 2 tersangka penadah sepeda motor, yaitu berinisial Rudianto yang berasal dari Bandar Jaya dan 1 Agustinus yang berasal dari Panjang. Kedua tersangka penadah ini kami amankan berikut 1 unit sepeda motor. Akibat perbuatannya, kini Rudianto dan Agustinus mendekam di balik jeruji besi Polsek Panjang. Keduanya jerat dengan pasal 1 KUHP tentang penadah hasil kejahatan dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Rusan AS melaporkan. Pemirsa, selain Bandar Lampung, Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Tengah, pencurian sepeda motor juga marak terjadi di Lampung Utara. Data salah kepolisian setempat, sepanjang tahun 2014 ada 251 pelaku kejahatan yang diringkus petugas. Mayoritas tersangka adalah pelaku pencurian sepeda motor. Angka kejahatan di Kabupaten Lampung Utara masih tinggi. Dari Polres setempat, jumlah kasus yang dilaporkan sepanjang Januari hingga awal Desember 2014 mencapai 252. Dari jumlah tersebut, baru 77 kasus yang berhasil diungkap petugas, sementara jumlah pelaku yang ditahan mencapai 215 orang. Pencurian sepeda motor masih mendominasi kasus kejahatan di daerah ini. Jumlahnya mencapai 236 kasus, sementara yang terungkap baru sekitar 63 kasus. Sisanya masih menjadi tunggakan kepolisian. Kapolres Lampung Utara AKBP Eko Dwianto mengatakan, sejumlah kasus yang belum tertangani tahun ini menjadi target pengungkapan polisi tahun depan. Eko memastikan polisi tetap konsisten menangani kejahatan sepeda motor. Tentunya kalau atensi utama tadi sudah ditanyakan, adanya corak-corak, yaitu menjadi prioritas utama, dan mungkin beberapa permasalahan yang belum sempat terselesaikan oleh pejabat lama segera kita atau kami pelajari untuk segera diselesaikan. Hanya saja Kapolres mengimbau masyarakat untuk ikut membantu polisi dengan cara memberitahu lokasi tersangka atau buronan. Cara itu dilakukan agar kasus kejahatan tidak terulang kembali. Dari Lampung Utara, Haryadi HK melaporkan. Pemirsa, Cekal akan segera kembali dengan informasi curi ayam untuk beli makanan. Informasinya usai yang berikut ini. Satu yang kusuka
cuma bihun Rose Brand. Oh bihun Rose Brand, nikmat tak terkira, hanya bihun Rose Brand. Oh bihun Rose Brand, bihun Rose Brand semua suka. Rose Brand lezat tak terkira, bihun Rose Brand, bihun kita semua. Hai Sisi Lovers, dukung saya Sarah di LTV 16. Jangan lupa ya, nomor 09. Dukung dan like sebanyak-banyaknya di fanpage LTV 16. Terima kasih. Bye-bye. Pemirsa, saksikan acara tausiah yang bertema Bahaya Kikir besok pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tausiah menambah wawasan, perilaku soleh, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Anda masih bersama Cekal, tayangan berita super hukum dan kriminal. Pemirsa, aparat Polsekta Tanjung Karang Barat menangkap seorang remaja pelaku pencurian ayam. Hasil pemeriksaan, selain mencuri ayam, warga Kemiling, Bandar Lampung ini pernah mencuri 6 unit handphone milik tetangganya. YS remaja putus sekolah ini harus berurusan dengan aparat kepolisian lantaran mencuri 2 ekor ayam. Warga Kelurahan Kedaung, Kemiling, Bandar Lampung ini ditangkap petugas unit Reskrim Polsekta Tanjung Karang Barat di rumahnya pada Jumat 12 Desember lalu. Hasil pemeriksaan, selain mencuri 2 ekor ayam milik Sudarmono, tersangka yang baru berusia 17 tahun ini juga pernah mencuri handphone milik Mursid, warga Jalan Agus Salim, Sukadanaham, Tanjung Karang Barat yang tak lain tetangganya sendiri, sebanyak 6 unit. Kepada polisi, YS mengaku baru 1 kali mencuri ayam. Itu dilakukannya karena terpaksa tidak punya uang untuk membeli makanan. Dan belum sempat ayam curian itu dijual, dirinya ditangkap polisi. Terkait pencurian 6 handphone milik Mursid, YS mengaku semua handphone yang dicuri sudah rusak. Ke-6 handphone itu ia jual Rp38.000 ke tukang rongsokan di sekitaran Kemiling. Ya buat makan aja Pak. Buat makan aja. Iya. Udah berapa kali kamu ngambil kayak gitu? Cuma 2 kali Pak. 2 kali? Iya. Yang ketahuan ya? Jujur aja yuk. Jujur aja. Kalau yang dulu kan masih kecil, saya kan belum ini Pak, belum tahu apa, jadi saya masih kecil, terus saya pengen jajan gitu, ngambil coklat punya orang gitu di Jemur. Kanit Reskrim Polsekta Tanjung Karang Barat Aibtu Wijaya Kusuma mengungkapkan YS ditangkap setelah pihaknya melakukan penyelidikan atas laporan pemilik ayam. Punya Pak Mursid, tersangka diamankan berkat kerjasama warga. Kemudian tersangka diamankan di sini di Polsek Tanjung Karang Barat, dan kita proses bahwa tersangka sudah pernah melakukan juga pencurian HP pada tanggal 9 November. HP 6 buah unit melakukan pencuriannya. Pada saat itu korban tidak ada di tempat dan melakukan pencurian. Akibat perbuatannya, kini YS menekam di sel tahanan Polsekta Tanjung Karang Barat. Ia terancam hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Rusana S melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kota Bumi Lampung Utara Senin siang memusnahkan barang bukti kejahatan 1 tahun terakhir. Nah, diantaranya senjata api rakitan, senjata tajam, dan narkoba. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan Kejaksaan setelah memiliki kekuatan hukum tetap. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita Pecakal sore kali ini. Saya dan Firmasah mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Sampai jumpa. Kejaksaan Negeri Kota Bumi Lampung Utara memusnahkan sedikitnya 10 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 44 pucuk senjata tajam, dan narkoba berbagai jenis. Pemusnahan dilakukan di halaman Kejaksaan Negeri Kota Bumi. Barang bukti senjata api dan senjata tajam dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan gergaji mesin. Barang bukti narkoba terdiri dari beberapa gram putau, sabu-sabu 7 gram lebih, 1 kg daun ganja, dan 11 butir pil ekstasi dibakar hingga menjadi abu. Kan ada 3 jenis Pak. Barang bukti itu
dirampas musnahkan, dikembalikan kepada korban, saksi korban, dirampas untuk negara. Nah, kalau untuk dirampas negara kan dilelang. Yang paling banyak kita musnahkan apa Pak? Narkoba apa senjata api? Narkoba dan senjata api. Narkoba dan senjata api ya? Karena kebetulan juga untuk kasus PES 365 tahun kemarin kan banyak ya Pak? Banyak. Alatnya itu masuk. Kasipidum Kejaksaan Negeri Kota Bumi Idrus mengatakan barang bukti yang dimusnahkan setelah melalui proses sidang dan memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti tindak kejahatan ini merupakan limpahan dari Polres Lampung Utara selama 1 tahun terakhir. Menurut Idrus, Kejaksaan juga masih menyimpan barang bukti lainnya. Namun pemusnahannya masih menunggu kekuatan hukum tetap atau inkrah. Dari Lampung Utara, Haryadi HK melaporkan.